channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda malaikat sering hadir di rumahmu. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan rumah kita sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga sekaligus tempat yang sering didatangi malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat untuk mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu sangat diidamkan oleh seluruh orang beriman, namun malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Hal yang paling utama yang harus diperhatikan adalah menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjadi umat yang beriman, tentu segala hal yang diperintahkan akan dijalani dengan baik. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, berikut ini adalah beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. 1. Rumah yang sering dipakai untuk berzikir. Berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah untuk memberinya rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. 2. Rumah yang dijadikan tempat sholat. Sholat adalah ibadah paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat malam dan jika hendak sholat witir guna membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadits riwayat Muslim. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat, sebagaimana anjuran ini disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Imran ayat 39. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan suatu kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul di waktu sholat asyar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi amal kalian naik ke langit. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. 3. Rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan setan-setan. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan meninggalkannya. Sebaliknya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari setan.
Salah satu contohnya ketika seorang muslim masuk rumahnya sambil mengucap bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini. Begitu pula ketika sebelum makan kita mengucap bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam dan makan malam buat kita di rumah ini. 4. Rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Hadits riwayat Nasai. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dan membawa rahmat, keselamatan dan keberkahan yang berkarya lipat untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat. Hadits riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau orang bersholawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. 5. Rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu salat, namun kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan dan jin seakan-akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila azan kumandangkan setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita dan tidak terkecuali pula para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muazin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang ada di alam raya, karena tidak ada sesuatu pun dalam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang tanda-tanda malaikat sering hadir di rumahmu. Semoga rumah kita termasuk salah satu yang mendapat limpahan rahmat, berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.